Tim Sus Polri akhirnya bidik pelaku lain usai Baradae jadi tersangka. Namun sebelumnya, admin ucapkan syukur alhamdulillah berkat doa kita semua, kasus ini sudah mulai menemui titik terang karena Polri sudah menetapkan satu tersangkanya. Barreskrim Polri telah menetapkan Ajudan Irjen Verdi Sambo Baradae sebagai tersangka pembunuhan atas kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Tim khusus bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo masih terus mengusut kemungkinan pelaku lain yang turut serta dalam kasus kematian Brigadir J di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo usai Baradae jadi tersangka. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Penyidik, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian, usai mengumumkan Baradae ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, tetap berkembang, jelasnya dalam konferensi pers Rabu 3 Agustus 2022. Andi menjelaskan, dari gelar perkara yang sudah dilakukan, Baradae diputuskan dikenakan pasal 338 KUHP, pidana junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP pidana. Lewat penerapan pasal tersebut, Tim Sus Polri diketahui tidak menjerat Baradae sebagai pelaku tunggal pembunuhan. Sebab pasal 55 dan 56 KUHP berkaitan dengan persekongkolan dalam pembunuhan serta perbuatan dalam penghilangan nyawa orang lain. Saya sampaikan pemeriksaan masih belum selesai, tersangka lain masih dalam pengembangan terus. Saya jelaskan penggunaan pasal-pasal itu ada pasal 55 dan 56 tuturnya. Lebih lanjut, Andi Rian menuturkan pihaknya masih akan terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk digali keterangannya dalam kasus ini usai Baradae tersangka. Salah satu yang akan diperiksa pada Kamis 4 Agustus 2022 hari ini ialah Irjen Verdi Sambo. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita periksa di beberapa hari ke depan jelasnya. Berikut pernyataan lengkap Polri terkait penetapan tersangka Baradae di kasus tewasnya Brigadir J. Komitmen Kapolri buka kasus Brigadir J terang benderang. Malam hari ini ada dua hal yang perlu disampaikan kepada teman-teman media. Pertama adalah nanti Pak Dirpidum akan menyampaikan tentang penetapan terkait kasus tembak-menembak di TKP Duren 3. Kemudian selesai Pak Dirpidum menyampaikan penetapan tersangka, saya juga akan menyampaikan satu hal lagi. Ini menunjukkan komitmen dari Bapak Kapolri akan membuka kasus ini secara terang benderang. Namun demikian, kami mohon bersabar karena semuanya masih proses. Asas ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, dan proses pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional prosedur dari tim sus yang dibentuk Bapak Kapolri. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim sus, khususnya Barreskrim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidikan sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli baik dari unsur biologi kimia, forensik, dan meteorologi forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, baik berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti yang ada di TKP. Sudah diperiksa dan diteliti oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyelidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi yang sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Dengan sangkaan pasal 338 KUHP, JO pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan atau penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang sebagaimana juga rekan-rekan ketahui. Masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Demikian yang disampaikan tim sus penyidik Barreskrim Polri.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.